Presiden Kolombia Gustavo Petro menjawab tantangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia bersumpah akan mengangkat senjata jika Amerika Serikat menyerang negaranya. Mengutip arti.com pada 6 Januari, hal itu diutarakan oleh Gustavo Petro dalam unggahannya di X pada Senin 5 Januari 2026. Perlu diketahui sebelumnya pada Minggu 4 Januari Trump menuding Petro sebagai otak perdagangan kokain. Lalu Trump mengisyaratkan bahwa pihaknya bisa segera menyingkirkannya. Saat ditanyai mengenai kemungkinan operasi militer Amerika Serikat terhadap Kolombia setelah Venezuela, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut terdengar baik baginya. Lantas sebagai jawaban, Petro berjanji untuk melawan. Sebagai informasi, sebelum terpilih menjadi presiden sayap kiri pertama Kolombia pada 2022, Petro merupakan mantan anggota gerilya komunis M19 yang telah meletakkan senjata dan masuk ke politik arus utama pada akhir 1980-an. Lantas Petro mengatakan bahwa meskipun bukan seorang militer, dirinya memahami perang dan operasi rahasia, serta menegaskan bahwa ia telah bersumpah tidak lagi mengangkat senjata sejak Fakta Perdamaian 1989. Namun demi tanah air, ia dengan berat hati siap melakukannya kembali. Artinya Petro telah kembali bersumpah untuk mengangkat senjata jika terjadi serangan dari Amerika Serikat. Adapun pernyataan itu disampaikan menyusul ancaman Presiden Trump setelah serangan AS ke Venezuela dan penculikan Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menyamakan aksi Amerika Serikat culik Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai tindakan bandit, memperingatkan bahwa aksi Amerika Serikat menangkap Maduro itu bisa menjadi pertanda Washington akan menjerumuskan dunia kembali ke era kekacauan dan ketidakadilan. Mengutip arti.com pada 6 Januari, hal itu diutarakan oleh Nebenzia dalam pernyataannya dalam sesi darurat Dewan Keamanan PBB Senin 5 Januari waktu setempat. Dia menekankan bahwa serangan Washington ke negara Amerika Latin itu mencerminkan tatanan dunia yang ingin dibangun oleh Amerika Serikat, di mana saat Amerika Serikat menginvasi negara Amerika Selatan kaya minyak itu pada Sabtu 3 Januari, menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, lalu membawanya ke New York untuk diadili atas tuduhan konspirasi narkoba yang dibantah Maduro, membuat Nebenzia mengutuk segala tindakan Amerika Serikat tersebut, menyebutnya sebagai perampokan internasional. Lantas ia juga mengatakan bahwa upaya terbuka Amerika Serikat mengejar ambisi hegemonik di Amerika Latin dan menguasai sumber daya alamnya akan memicu kebangkitan neokolonialisme dan imperialisme. Nebenzia mengatakan dunia harus bersatu menolak kebijakan luar negeri Washington yang agresif. Seraya memperingatkan bahwa lonceng sudah berbunyi bagi setiap negara anggota PBB dan masa depan organisasi tersebut. Venezuela kembali memanas sejak Senin 5 Januari 2026 malam waktu setempat, di mana terjadi baku tembak di istana Presiden Venezuela hingga rentetan drone terbang rendah terdengar. Mengutip Tribun News pada 6 Januari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama The Sunday Guardian. Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa suara tembakan bertubi-tubi terdengar di pusat kota di ibu kota Venezuela sekira pukul 20 waktu setempat. Itu dilaporkan telah memicu kepanikan luas di kalangan warga. Selain itu, mereka juga melaporkan suara pesawat serta drone yang terbang rendah melintasi wilayah udara tersebut. Sumber utama juga melaporkan bahwa seorang sumber pemerintah menyebut pasukan keamanan terpaksa melepaskan tembakan setelah mendeteksi sejumlah drone tak dikenal terbang di atas kompleks istana. Namun meski situasi diklaim sudah terkendali, pihak berwenang belum merinci tentang korban jiwa atau kerusakan bangunan akibat insiden itu. Sebagai jawaban, Gedung Putih segera mengeluarkan pernyataan resmi di mana pihak pemerintahan Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam kekacauan yang terjadi di sekitar istana tersebut.
Amerika Serikat mulai meningkatkan resiko konfrontasi maritim di Atlantik Utara, berencana mencegat kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela dan diklaim oleh Rusia. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Januari, hal itu dilaporkan oleh sumber utama dalam pernyataannya pada 6 Januari waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Amerika Serikat sedang menyiapkan rencana untuk mencegat kapal tanker minyak yang terkait Venezuela dan telah diklaim yurisdiksinya oleh Rusia. Lantas, langkah itu dinilai berpotensi memicu konfrontasi antara Washington dan Moskow, terkhusus terkait nasib kapal yang dituding Amerika Serikat mengangkut minyak bersangsi. Perlu diketahui sebelumnya, kapal tanker yang sebelumnya bernama Bella 1 itu dikenai sanksi Amerika Serikat pada 2024 karena diduga bagian dari armada bayangan pengangkut minyak bersangsi. Setelah sempat menuju Venezuela, kapal tersebut berbalik arah untuk menghindari penyitaan dan kini terdeteksi berada di Atlantik Utara dekat pantai Inggris. Sehingga kini rencana pencegatan ini muncul di tengah deklarasi blokade total Washington terhadap tanker minyak bersangsi yang keluar masuk Venezuela. Ini menjadi kebijakan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu untuk menekan pemerintahan Venezuela. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.